Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya nanti kita dengerin firman-Nya fokus. Oke? Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan rahmat Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, saat ini ya Bapa, kami berdoa kepada Tuhan, kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami masih bisa sehat, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa ya Bapa ibadah online Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya ya Bapa, itu semua tidak memutuskan ya Bapa kerinduan hati kami kepadamu Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kefokusan kepada kami ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang dapat membimbing dan memberikan fokus kepada kami ya Bapa. Ajar kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa, memahami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Walaupun jawabnya di rumah, tapi harus tetap semangat ya. Kakak mau sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap dong ya. Tapi sebelum itu kakak mau tanya nih, kita udah nggak gereja itu kira-kira 2 bulan nggak ibadah sekolah minggu. Kangen gak sih ketemu Kak Goklas, ketemu Bang Chandra, ketemu Kak Elisa, ketemu Kak Novita, ketemu abang-abang pemusik, dan ketemu Kak Gita juga, ketemu teman-teman semua. Kangen gak? Pasti kangen ya. Nah, terus semoga nanti kita kalau misalnya udah semuanya pulih, udah keadaannya normal, kita gereja lagi ya. Nah, kakak mau tanya, tadi pagi siapa yang buka mata terus langsung ingat sama Tuhan? Oh iya, Tuhan udah kasih hidup sama aku harus berdoa. Siapa yang tadi pagi kayak gitu? Siapa yang tadi pagi buka mata abis itu langsung berdoa? Pasti adik-adik anak sekolah minggu Kalideres pada rajin-rajin ya berdoanya. Nah, adik-adik udah siapin alat tulis dan pulpen dan Alkitab kan? Ya, oke. Kalau udah siap, kakak mau kasih tahu. Tema minggu ini adalah Aku Percaya. Coba kita sebutin yuk. Tema minggu ini adalah 1, 2, 3. Aku percaya. Ya, betul. Jadi, minggu ini itu namanya Minggu Misericordus Domini. Apa ya artinya ya? Artinya adalah kasih setia Tuhan. Nah, bahasannya itu dari Alkitab. Yuk kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20. Yohanes 20. Yohanes itu setelah Lukas. Perjanjian baru ya. Ayo siapa yang bisa cepet? Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kakak kasih waktu 1 menit buat cari. Oke. Kalau udah ketemu bilang amin. Oke. Udah ketemu. Kalau udah ketemu kita baca yuk. Kita baca bareng-bareng ya. Aku baca di rumah aku, kamu juga baca di rumah kamu. Yuk, kita baca yuk. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci.
Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Adik-adik udah pernah dengar cerita ini belum? Di antara ke-12 murid Tuhan Yesus, cuman Thomas yang ragu. Nah, kakak mau kasih waktu 1 menit buat adik-adik cari satu ayat yang menurut kalian itu menarik. Yuk, 1 menit. Dari ayat 24 sampai 29, mana sih yang paling menarik? Nah, kalau Kak Gita, menurut Kak Gita yang paling menarik adalah ayat 29, yaitu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau harus percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nanti kalau adik-adik yang menurut adik-adik menarik, catat ya di buku catatannya. Jangan lupa tanggal hari ini dicatat juga, oke? Nah, kakak mau tanya, siapa yang pernah merasakan kayak Thomas? Dia bilang, "Aku gak percaya kalau aku belum tusuk lambungnya, aku gak percaya Tuhan itu hidup lagi," katanya. Nah, jangan mau kayak gitu ya adik-adik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kemarin siapa yang merayakan Paskah? Nah, kemarin waktu Jumat Agung, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Jadi sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Di surga ya. Makanya kita harus percaya, walaupun kita nggak lihat Tuhan Yesus, tapi kita merasakan Tuhan Yesus itu ada. Nah, kakak mau tanya lagi, siapa yang pernah melihat angin? Ada gak yang pernah melihat angin? Angin tuh kayak gimana sih bentuknya? Kakak aja gak tahu kan bentuknya kayak gimana. Nah, angin gak ada bentuknya kan, tapi angin bisa kita rasakan kan. Misalnya nih, anginnya besar banget ya, akhirnya kita kedinginan, padahal gak ada wujudnya. Nah, seperti itulah kita bisa merasakan kasih Tuhan walaupun Tuhan gak kita lihat. Apa sih buktinya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Ini kita bisa ketemu, kalian bisa nonton kakak di sini. Itu adalah berkat dari Tuhan. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa melihat adik, kakak, mama, abang, bapak, semuanya. Kita masih bisa melihat, wah itu warnanya merah. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa sehat. Itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan selalu menyertai kita walaupun kita tidak melihatnya. Adik-adik, jadi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa gak harus kita lihat dulu baru kita percaya. Coba kakak mau tanya deh, Thomas itu termasuk orang percaya atau enggak? Dia gak mau percaya kepada Tuhan kalau dia gak pegang fisiknya Tuhan dulu. Berarti dia orangnya ragu dong, ya kan? Nah, kita kalau bisa gak seperti itu, karena kasih Tuhan itu selalu kita rasakan. Karena arti percaya itu adalah iman. Iman itu adalah meyakini sesuatu yang memang di luar kuasa dan kemampuan pikiran dan tenaga kita. Jadi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita nggak melihatnya. Kita harus tetap selalu berdoa. Kita harus berdoa juga buat keadaan sekarang. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, aku kangen deh sekolah minggu lagi. Tuhan, aku kangen deh sekolah bareng lagi, ketemu teman-teman. Kalau kayak gini kan kita jarang ketemu kan. Nah, makanya apapun yang adik-adik mau, adik-adik berdoa kepada Tuhan dan percayakan itu. Oke? Iya, kakak juga mau kasih tahu, harus makan yang benar ya. Makannya harus bergizi. Kalau mamanya masak, harus dimakan.
harus makan nasi, lauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Buah-buahan yang tinggi akan vitamin C itu adalah jambu biji. Nah, nanti bilang mamanya, "Ma, nanti jus jambu biji ya," kata Kak Gita, itu kaya akan vitamin C untuk menangkal virus-virus jahat itu. Yuk kita tutup dengan berdoa yuk. Ikutin doa kakak ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami belajar bahwa kami harus percaya kepada Tuhan walaupun kami tidak melihat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, ajar kami untuk selalu berdoa, mengucap syukur, dan percaya bahwa Tuhan ada bersama kami dan Tuhan adalah juru selamat kami. Tuhan, biarlah iman kami selalu bertumbuh dan berbuah. Ya Bapa, berkati setiap detik kehidupan kami. Berkati setiap orang-orang yang kami kasihi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berkati Tuhan kesehatan kami, ajar kami untuk bisa mencegah ya Bapa dan menjaga kebersihan diri kami dan lingkungan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.